Ya, mungkin boleh dibuka dulu kameranya Bang, karena Oh iya iya. syaratnya open cam. Ya, oke. Oke Bang, Ya, iya. siap. Mungkin Anda mau mau berdiskusi, tanya jawab, silakan. Mungkin Anda mau bertanya duluan, silakan. Nah, kita fun-fun aja memang dari tadi saya simak suasananya enak lah di sini. Kalau di room sebelah agak tegang marah-marah memang. Oke, Ya, kira-kira apa yang mau ditanyakan? ya gini. Jadi kita ya diskusi. Hmm, saya mau tanya dulu. Hmm, Ah, kita mau samakan paradigma dulu, persepsi. Apakah Ustadz percaya kalau Allah apa tuh? yang Ustadz sembah itu eh, Allah yang Maha Kuasa, begitu? Ya jelas lah, yang namanya Tuhan atau Allah itu pasti maha kuasa. Nggak terbatas, begitu Ustadz? Jadi, kalaunya dia disebut maha kuasa, tidak terbatas, maha bisa, hanya saja dalam pemahaman Islam ada yang tidak pantas untuknya. Apa itu Ustadz? Tidak pantas dia menjadi manusia. Tidak pantas dia itu menjadi iblis. Tidak pantas dia menjadi makhluk yang diciptakannya. Jadi sama Tuhan itu kita tidak mempertanyakan dia bisa atau tidak. Kita pasti meyakini Tuhan itu bisa. Hanya saja apakah pantas kalau dia berubah? Jelas tidak pantas gitu. Nah, dalam Islam kayak gitu. Coba kalau Anda ya Tuhan Anda maha bisa, saya tanyakan, dia bisa jadi manusia, apakah dia bisa jadi iblis? Ayo, kira-kira menurut Abang bisa nggak dia jadi iblis? Jadi gini Ustadz, Ah, oke, kalau kalau iblis itu bukan bukan saat itu kan eh, lawan bukan lawan, istilahnya apa ya kalau mau dikatakan, eh, berbeda dengan konsep apa yang ada di surga, begitu, berbeda berbeda. ya, makanya artinya apa? Ada yang tidak pantas atau ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ini kita sebut ya dia maha bisa, bisa maha bisa kalau dia mau jadi iblis bisa gitu. Hanya saja tidak pantas yang namanya Tuhan jadi iblis. Ah gitu. Apakah dia mau jadi manusia bisa? Bisa. Tapi apakah dia pantas jadi manusia? Ya jawabannya tidak pantas. Jadi kalau kita tanyakan apakah dia maha bisa, maha tidak terbatas? Iya, hanya saja ada yang mustahil bagi dia. Makanya saya tanyakan sama Anda, Tuhan Anda yang maha bisa, bisakah dia jadi iblis? Ah, Ya, kalau enggak, kalau jadi iblis itu beda konsep nih Ustaz. ah, Karena surga dan neraka itu kan memang sudah dari awalnya sudah terpisah. Jadi tidak untuk disetarakan kalau masalah surga dengan neraka, begitu. nah berat. Tapi kalau Artinya iblis, gini bang, Anda sepakat tidak menyetarakan dengan surga dan neraka. Artinya kita juga sepakat tidak menyetarakan Tuhan dengan makhluknya, baik iblis atau manusia. Artinya dia tidak akan berubah. Ah gitu. Meskipun dia bisa. kalau terlepas dari surga dan neraka itu Bang, itu sah-sah saja buat Tuhan, Bang. Kita nggak bisa membatasi karena nggak ada pun yang tertulis dalam Al-Quran seperti itu. Yang saya yakini, jadi Allah itu dia maha kuasa, Bang. Dia terserah dia lah, Bang. Dia mau lakukan apa, begitu. Jadi otoritas dia, suka-suka dia, begitu. Kan? Jadi Kan saya udah mesti, bilang sama Anda tadi. mm-mm. Udah bilang, dia maha kuasa, iya. Dia tidak terbatas, iya. Dia maha bisa, iya. Tapi ada yang tidak pantas untuk dia. Nah gitu. Makanya Anda harus harus dijawab tuh. Apakah
Anda menganggap dia tidak terbatas dan maha bisa, maha kuasa? Pertanyaannya satu hal simple. Apakah dia bisa jadi iblis? Beda, Karena beda itu bang. karena kata Anda tidak terbatas. Artinya kita boleh dong mempertanyakan semuanya. Dari ciptaannya apa? Bisakah dia jadi iblis? Padahal dia maha bisa. Bisanya tidak terbatas. Ayo. Beda itu bang. Kalau Bukan itu beda. Itu konteksnya semuanya. Semuanya. Kan maha segalanya toh. Ya, paham Anda kan maha segalanya. Kayak gitu. Beda itu bang. Jadi seperti ini bang. Allah Hmm. dia kan. Jadi dia itu di dalam dia jadi manusia Yesus Kristus. Itu satu. Gini. Baik, saya tahu, paham tujuan Anda. Saya mau ajak Anda mikir dulu, ya. Oke. Bang, saya dan Anda tuh manusia, kan? Ya. Nah, manusia. Kalau kita, ya, makan nasi itu pantas, betul nggak? Ya. Kita makan nasi tuh. Tapi kalau kita, ya, makan kotoran, pantas nggak menurut Anda? Makan kotoran nggak pantas. Baik, meskipun kita bisa menyuapkan ya kotoran, kita mampu bisa menyuapkan kotoran dan kita menyuapkannya ke mulut. Betul? Bisa kita menyuapkan kotoran ke mulut. Bisa kita makan kotoran. Hanya saja tidak pantas bagi manusia. Nah, pikirkanlah, bagi manusia saja ada yang tidak pantas. Apalagi bagi Tuhan. Tuhan itu dia maha bisa. Tapi dia tidak pantas jadi manusia. Tidak pantas dikandung manusia. Tidak pantas dilahirkan manusia. Tidak pantas disusui manusia. Tidak pantas diseret manusia. Tidak pantas digantung manusia. Tidak pantas pula dia kalah dengan ciptaannya, Bang. Beda bang. Kalau saya tidak begitu bang. Iman saya. Jadi saya menggali pribadi Yesus itu sampai saya percaya bahwa dia adalah Tuhan bang. Berbeda dengan jadi bukan dari kata-kata pendeta, tapi saya meyakininya, saya menggali sendiri bang, mengenal Yesus itu adalah Tuhan, seperti itu. Jadi contoh, dia pribadi dia berbeda dengan manusia biasa bang. Bahkan di dalam Al-Quran, Yesus itu lahir itu Allah sendiri yang meniupkan ruhnya ke dalam, sehingga ada Yesus, ada Isa. Sama dengan Adam. Nabi-nabi siapa bang yang dihembuskan ruh Allah? Tidak ada bang, cuma Isa sendiri. Terus Nabi di dalam Adam. Al-Quran juga bilang Yesus itu adalah kalimatullah. Kalimatullah artinya adalah firman Allah. Berarti Yesus itu dia adalah firman bang. Seperti itu. Jadi ada dasar-dasar bang yang saya yakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi satu, dia datang ke bumi tidak berbapa. Dia langsung dari roh. Begitu baru sifat-sifat yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu berbeda dengan manusia biasa. Tarafnya dia bermujizat dan dia disalibkan dan dia menang atas maut bang. Jadi sifat-sifat dasar keilahiannya itu bang memang tidak diragukan. Saya sangat bulat sekali percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, seperti itu. Baik, saya jawab ya bang ya. Oke. Nah gini bang, ya. Kata Anda di Al-Quran, Nabi Isa itu ditiupkan dari roh Tuhan. Nah, siapa yang ditiupkan dari roh Tuhan juga? Ada, yaitu Nabi Adam. Nah, tuh. Nabi Adam, ya Nabi Isa itu penciptaannya sama dengan Nabi Adam. Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam itu sama. Semisal, apa yang samanya? Sama-sama ditiupkan roh dari Tuhan. Tapi lebihnya banyak bang. Pak Ustadz, kalau misalkan dia itu kan sampai ditulis juga dia itu adalah kalimatullah. Baru itu di dalam Al-Quran dinyatakan Isa tidak berdosa bang. Isa tidak berdosa.
siapa yang berdosa menurut Al-Quran? Hanya Isa, sama tulisannya dengan dalam Bible. Sama, Bang. Baik, saya jelaskan dulu Bang ya, biar Anda ngerti. Jadi Quran Surah Al-Imran ayat 59, penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Sama-sama ditiupkan roh dari Tuhan. Di mana ayatnya Adam itu ditiupkan langsung dari roh Tuhan. Kalau Nabi Isa masih pakai perantara. Nabi Isa itu ditiupkan melalui malaikat Jibril. Sedangkan Adam itu nggak melalui malaikat Jibril. Langsung roh Tuhan. Tuhan langsung yang meniup dia gitu. Itu Beda, ada Bang. di dalam Karena Quran. itu konteksnya, Bang. Bang Ustadz, Pak Ustadz, itu masih dalam konteks penciptaan. Sedangkan Baik, bentar di nih. dalam Yesus ini manusia sudah ada, Pak Ustadz. Jadi nggak perlu lagi untuk menciptakan manusia. Jadi Coba harus lewat Anda dengarkan dulu. dikandungi. Gini. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu ya fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apa yang dikatakan Allah kepada Adam tuh kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, kepada Adam ya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Tuh. Jadi Isa dengan Adam itu sama-sama ditiupkan dari roh Allah. Nah, terus kata Anda yang kedua, Nabi Isa tidak berdosa. Kan kata Anda, di dalam Al-Quran dia tidak berdosa tuh. Bang, semua dari anak yang baru lahir, itu semuanya tidak berdosa, Bang. Nabi Isa itu betul, ya, dia anak yang tidak berdosa. Karena dia bukan anak zina. Itu menurut Al-Quran. Karena menurut dalam Al-Quran juga, dan hadis, setiap anak yang dilahirkan itu tidak berdosa dan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci, tidak berdosa menurut paham Islam. Sama dengan Nabi Isa. Jadi bukan cuma Nabi Isa yang tidak berdosa. Semua anak yang baru dilahirkan pun pahamnya tidak berdosa. Ah gitu. Terus kata Anda, ya, Isa itu ditiupkan dari kalimat Allah. Bang, semua manusia di dalam Islam tuh ditiupkan dari kalimat Allah. Quran surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh, apabila Allah ingin menciptakan apa dia? Manusia. Maka dia berkalam. Maka dia menciptakan dengan kalimatulahnya. Manusia seluruhnya. Tinggal dia berkata kun fayakun gitu. Maka jadilah manusia. Tapi Pahamnya, Bang. tidak ada dijelaskan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tidak ada dijelaskan, istilahnya menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah kalimatullah. Tidak ada ditulis seperti itu, Bang. Hanya Isa yang ditulis, Pak Ustadz. Jadi Bang, tidak usah gini, Pak Ustadz paham. terlalu mereferensikan ke jauh, Pak Ustadz. Maksudnya ke lain-lain. Jadi Pak Ustadz Paham maksudnya saya. itu untuk bahwa itu tiap kali diciptakan harus dengan kalimatullah. Sedangkan itu cuma jelas-jelas ditulis Isa itu adalah kalimatullah. Seperti itu, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz Bang. ini. Gini, kenapa ya? Dia Kenapa firman Isa Tuhan, itu? firman Allah. Kenapa Isa itu disebut kalimatullah? Karena ya sesuai dengan tuduhan Yahudi dia itu anak haram, anak hasil zina. Maka di dalam Islam membantahnya. Nabi Isa itu bukan anak hasil zina, tapi dia diciptakan dari kalimatullah, dari roh Allah. Roh Allah sama seperti Nabi Adam. Kalimatullah sama seperti manusia kebanyakan. Makanya baca surah Yasin ayat 82. Semua manusia yang diciptakan, baik yang beribu atau yang tidak berbapak, ya, ataupun yang tidak diciptakan keduanya seperti Nabi Adam, semuanya dari kalimatullah. Itu maksudnya. Yasin 82 tuh. Nah, memang kenapa cuma Isa yang ditegaskan? Karena cuma Nabi Isa yang dituduh anak hasil zina, anak hasil haramnya Maria. Karena itulah Nabi Isa dituliskan dia diciptakan dari kalamullah. Kalamullah ini apakah cuma untuk dia? Enggak. Surah Yasin 82, kalamullah, kalimatullah itu untuk seluruh manusia gitu. Kalau Pak Ustadz, kalau seandainya ada penjelasan yang menerangkan kalimatullah itu disematkan untuk Nabi Isa karena untuk menepis, kalau ada tertulis seperti itu baru saya
bisa bisa sepaham dengan Pak Ustadz, tapi tidak dijelaskan Oh, dengan tuduhan-tuduhan itu tidak dituliskan ya karena udah. untuk istilahnya menangkal Ada, jadi perkataan orang itu. Jadi disematkanlah ada. kalimatullah sama Nabi Isa. Baik. Jadi Nabi Isanya sendiri yang mengatakan. Nih, saya kasih ayatnya ya. Nabi Isanya sendiri yang mengatakan. Quran surah Maryam ayat 35. Ya. Apa yang dikatakan di situ? Nih. Apa kata Nabi Isa? Ya. Nih. Ya. Maka nalillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kata Nabi Isa ya, dia menjelaskan tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Terus wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, kata Nabi Isa. Ya, Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa sendiri yang membantah, Bang. Ya. Bukan cuma Nggak terlalu kena, Bang. bukan cuma dia yang diciptakan dari kalimat Allah. Tapi kalau Allah menghendaki segala sesuatu, kata Nabi Isa, selain dirinya, maka dia berkata apa? Kun fayakun, dengan kalimatnya. Gitu. Lengkapkan semua. Nabi Enggak, Isanya kurang, sendiri ya. beda, Nabi Bang. Pak Ustadz, beda. Nabi Isanya sendiri Penjelasannya yang mengatakan beda. selain dia ya Allah menciptakan dengan kalimatnya. Kayak gitu. Itu kalau menciptakan dengan kalimat dengan firman. Tapi di situ Iya. memang ditulis Isa itu adalah kalimatullah. Beda dengan istilahnya diciptakan harus dengan berfirman, jadilah ini, jadilah itu. Beda konteksnya, Bang. Oh, gini Bang. Ya, salah berarti Anda. Coba Anda nih, saya bukakan lagi. Nih ya. Nih. Bentar ya. Ya. Nih, Quran surah Ali Imran ayat 59. Berarti Anda nggak paham kalau nggak saya tampilkan tulisannya berarti ya. Nih. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah ya seperti penciptaan Adam. Nabi Isa ini diciptakan juga pakai kun fayakun. Tuh. Nabi Adam pun juga diciptakan pakai kun fayakun. Sama gitu. Jadi Nabi Isa diciptakan dengan kalamullah, Nabi Adam pun diciptakan dengan kalamullah, sama. Gimana sih abang ini? Makanya kan saya bilang ya, Nabi Isa betul diciptakan dengan kalam Allah. Selain Nabi Isa, Nabi Adam dengan kalam Allah, saya dengan kalam Allah. Bahkan Nabi Isa menegaskan selain dirinya juga pakai kalam Allah. Banyak kali tuh sudah ayatnya saya kasih sama Anda. Jadi kalau Anda mengeluh-elukan Nabi Isa dia adalah kalam Allah, betul gitu. Untuk apa dia ditegaskan kalam Allah? Untuk menghindari tuduhan dari Yahudi bahwa dia anak haram. Gitu. Dia adalah anak haram. Itu kenapa dia disebutkan di dalam Al-Quran kalamullah. Coba Anda baca Quran surah Maryam dari ayat 30. Qala inni abdullah. Dia itu hamba Allah. Jadi mau dia dari kalam Allah, dari roh Allah, tetap aja dia hamba Allah, bukan Tuhan. Gitu. Mau kayak gimana pun Anda mengeluh-elukannya, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia juga dari kalam Allah, dia dari roh Allah, dia dari kalimat Allah. Tetap aja ujung-ujungnya dia bukan Tuhan, hamba Allah gitu. Nggak akan dapat di Al-Quran itu Bang ya, meskipun Anda elukan ya Nabi Isa itu, tetap dia mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan gitu. Makanya tuh dikatakan dalam Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jelas dah, mau kayak gimana pun dia penciptaannya, mau dari kalam Allah, mau dari roh Allah, mau dari kalimatullah, mau dari terkemuka di dunia dan di akhirat,
mau disucikan atas orang kafir, tetap aja dia hamba Allah gitu, bukan Tuhan. Mau kayak gimana pun Anda mau ngeyelnya gitu, tetap aja dia ujung-ujungnya dia bukan Tuhan. Ah gitu Bang. Ah, nggak kurang anu ya penjelasannya masalah masalah Ah, yang saya tanyakan itu. Menjelaskan Pak Ustadz masih itu. apa lagi? Mau lagi ayat yang lain? Ah, nih saya mau kasih tahu sama Anda. Satu lagi ayatnya ya, saya kasih bonus. Quran surah Al-Kahfi ayat 108. Yang saya bukakan sama Anda. Ya, Al-Kahfi ayat 108. Nih 109 ya. Nih. Saya bacakan buat Anda ya. Nih. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad ya, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, kalimatullah ya. Atau jadi kalau Anda memaksakan Nabi Isa itu adalah kalimatullah, maka apakah Anda sepakat Nabi Isa itu adalah tinta gitu? Hah? Ayo. Ini kalimat-kalimat Robbi ya. Kalimat Allah itu bentuknya tinta. Tuh. Tinta. Habislah lautan itu, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi kalau Anda memaksakan bahwa Nabi Isa adalah kalimatullah, sepakatkah Anda Nabi Isa itu adalah tinta Allah gitu? Ayo. Gak bisa dipaksa Bang ya. Tidak Kalimat tertulis begitu Bang, tidak tertulis begitu, tidak ini beda. tidak tertulis kayak gimana? Kalimat Robbi, kalimat Tuhan. Ayo, li kalimati Robbi apa artinya? Mana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia mana bahasa Indonesianya? Jangan bahasa Arab, saya kurang saya tak tahu bahasa Oh Arab. ya, nih. Kalau Anda mau apanya? Terjemahannya. Bukan terjemahan Latinnya ya. Nah, nih. Kullau kanal bahru midadal li kalimati Rabbi tuh, li kalimati Rabbi, kalimat Tuhan ya. Tuh. Oke? Kalimati Rabbi ya. Sama Bang ya, katakanlah Muhammad ya, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Ah gitu. Jadi Nabi Isa itu hanyalah setitik tinta dari kalimat Tuhan dari besarnya lautan. Gak bisa dipaksa Bang. Jadi penciptaan Nabi Isa ya dari kalimat Allah itu hanya satu titik kalimat Allah yang dari sebesar lautan gitu. Nggak ada apa-apanya kalimat Allah tuh. Untuk Nabi Isa cuma satu titik aja. Padahal kalimat Allah, kalimatullah itu Anda dijadikan lautan gitu. Nabi Isa tuh cuma setitik dari lautan itu. Ah, gitu maksudnya. Tapi tidak tertulis begitu. Tidak tertulis Nah, Nabi Isa itu hanya satu titik dalam itu. Pak Ustadz ini. Kan Nabi Isa kan kalimat. Betul kan? Anda mengakui Iya. dia kalimat. Iya. Ya udah. Nih, makanya kalau Anda akui ya Nabi Isa itu kalimat Tuhan, maka Anda harus akui bahwa apa? Bahwa Nabi Isa itu adalah bagian satu titik dari lautan tinta ya, dari kalimat-kalimat Tuhan. Itu harus Anda akui. Tinta itu kan Pak Ustadz untuk menulis tinta. Iya. Maksudnya. Betul. Berbeda definisinya, sedangkan Iya. itu adalah tinta untuk menulis apa nih? Kalimat Tuhan. Aduh. jadi tinta air laut itu
mau tulis kalimatullah sedangkan kalimatullah itu adalah Isa sendiri, Bang. Sudah Ya iya dijelaskan. gini, maksudnya gini, ya Allah menciptakan Adam, ya satu titik dari tinta Ya. lautan. Nabi Isa menciptakan bumi, Nabi Isa, Allah menciptakan bumi satu titik lagi, ya dari lautan tadi. Nabi Isa lagi, Allah menciptakan langit satu titik dari kalimat Allah. Nabi Isa diciptakan Allah satu titik lagi dari kalimat Allah yang sebesar lautan tadi. Jadi kalau Anda mengakui bahwa Nabi Isa itu kalimat Allah, berarti Anda harus akui bahwa Nabi Isa itu sama penciptaannya dengan penciptaan seluruh makhluknya. Ah gitu. Karena apa bang? Karena kehendak Allah itu banyak, bukan cuma Nabi Isa. Di Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan Adam. Nah, itu kalau dikumpulkan kalimat-kalimatnya tuh selautan itu nggak habis gitu untuk menampung tulisan-tulisan kalimat Tuhan tuh. Soalnya kalau Pak Ustadz berbicara masa penciptaan, itu sudah terlalu jauh Pak Ustadz. Sedangkan masa penciptaan itu sudah berakhir di awal semua. Sudah selesai diciptakan semuanya. Jadi bukan berarti Oh, Isa itu diciptakan Pak Ustadz. Seperti itu. oh, Jadi tidak bang, bang, ada bang, 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 masa bang, bang, bang. penciptaan itu Pak Ustadz. Bang, Sudah berakhir semuanya. tadi Di saya tadi dari tadi saya awal. sampaikan tadi saya sampaikan Ali Imran 59, Anda nggak nyimak gitu bahwa Nabi Isa itu diciptakan. Mau macam mana bang? Mau kayak gimana pun Anda mau kaburnya ya, mau mengeluh-elukan Nabi Isa itu diciptakan. Apakah masa penciptaan itu habis? Belum. Nabi Isa pun diciptakan gitu. Mau macam mana? Kalau bilang diciptakan berarti ada sedikit saya dapati perbedaan dari keterangan Pak Ustadz ini. Lah, Seperti tadi apa? Coba. Tuh saya kasih referensinya. Ali iya, Imran 59. Nabi Isa itu diciptakan dari kalimat Allah. Bukan berarti ya bang ya, kalimat itu adalah Allah sendiri. Enggak. Kalimat itu bukan Allah itu sendiri. Kalimatullah itu, ya bang ya, saya kasih tahu. Dalam kosakata Arab itu adalah idofah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Contoh kayak gini, ya. Contoh kayak gini. Abdullah, hamba Allah. Allah itu bukan hamba. Gitu. Tetapi seseorang itu adalah hamba Allah. Abdullah. Sama dengan Baitullah. Rumah Allah. Allah itu bukan rumah. Tapi rumah tersebut milik Allah. Tuh, sama dengan kalimatullah. Kalimat itu bukan Allah. Tetapi kalimat itu adalah dari Allah. Artinya apa? Nabi Isa diciptakan dari kalimatullah. Nabi Isa itu diciptakan dari kehendak Allah. Maksudnya gitu. Bukan berarti kalimatullah itu Allah itu yang sendiri yang jadi kalimat. Kagak. Beda gitu. Atau biar Anda ngerti gitu apa itu kalimatullah ya. Kalimatullah itu adalah kehendak Allah ya, untuk menciptakan sesuatu sama seperti menciptakan Nabi Isa dari kalimatullah. Makanya saya bilang mau Anda elukan kayak gimana pun Nabi Isa itu dari roh Allah, dari kalimatullah, tanpa ibu, tanpa ayah, terkemuka di dunia dan di akhirat, tetap aja dia adalah hamba Allah. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Atau tetap aja dia hamba. iya. Tapi kalau menurut kepercayaan Pak Ustadz seperti itu. Kalau kepercayaan saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah gini bang, kalau kepercayaan Anda Yesus itu juga hamba. Nih saya kasih ayatnya ya. Nih, Yesus itu bukan Tuhan tapi hamba Tuhan. Nih, saya kasih nih satu dulu. Mana tadi?
Bentar ya, nih saya bukakan buat Anda, kitab Anda nih. Tuh Bang, Anda nanti buka nih ya. Buka Matius 12 ya, Ya, ayat 15. Tuh, ya. judulnya apa nih? Yesus hamba Tuhan. Baik, tuh satu. Nih, satu lagi. Nih. Ah, Kisah Para Rasul 3. Nih, nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah nenek moyang kita. Ya, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Tuh. Hanya itu. Banyak masih ya. Terus Yesus punya Tuhan. Yesus di kepercayaan Anda punya Tuhan. Matius 11 nomor 25. Dan Yesus menyembah Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Dia menyembah Tuhannya. Atau jadi Yesus itu memang ciptaan dan bukan Tuhan, Bang, di kepercayaan Anda. Sekarang saya mau tanya satu hal, Bang, sama Anda. Apa? Baik. Jadi di kitab Anda ini, menurut Anda, Yesus itu ciptaan atau bukan dulu? Yesus. Oh, Kalau menurut kepercayaan saya, Yesus itu tidak ditulis itu dia diciptakan. Tapi dalam Alkitab mencatat dia langsung dikandung oleh Maria seperti itu, Bang. Dari Roh berarti Kudus. berarti Abang nggak baca kitab Abang keseluruhan. Coba Anda baca Kolose 1 nomor 15. Yesus itu ciptaan Tuhan. Nih, Kolose 1 nomor 15. Iya, coba buka. Nih. Nih, kitab Anda ya. Kolose 1 nomor 15. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Berarti Abang nggak baca kitab Abang. Di Wahyu pun ya, di Wahyu itu Yesus juga diciptakan. Itu bukan seperti itu. Lebih sulung dari yang diciptakan, bukan begitu pemahamannya, Bang. Kecuali tertulis Yesus itu diciptakan, jika ditulis seperti itu baru langsung straight to the point-nya. Tapi itu lebih sulung dari yang diciptakan. Berarti Ya diciptakan kan? ya, tapi tidak dijelaskan. Kalau ditulis memang Yesus itu diciptakan, berarti itu diciptakan. Berarti lebih sulung dari semua yang diciptakan sebelumnya, seperti itu. Yang pertama. Yang Ya, pertama-tama artinya yang sudah apa? ada. Bang, artinya apa? Yesus itu adalah penciptaan yang paling utama dari segala yang diciptakan, bukan dari segala yang pencipta. Nih, satu lagi nih saya kasih ya, biar Abang tahu gitu, kitab Anda ya. Nih, Wahyu 3 nomor 14. Kepada jemaat di Laodikia ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bang, siapa Amin nih, Bang? Apa itu? Amin itu siapa? Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Amin? Yesus, Bang. Tanya pendetamu, ya, inilah firman dari Amin. Ya, inilah firman dari Amin, Yesus, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus tuh, ya, ciptaan Allah. Coba aja Anda buka ya. Nih siapa Amin yang dimaksud? Tuh, ya. Wahyu 3 nomor 14. Siapa yang disebut Sang Amin? Yesus disebut sebagai Sang Amin. Dia Apa itu itu? adalah nih, Wahyu 3 nomor 14. Yesus disebut Sang Amin.
Oke? Siapa amin di sini ya? Amin di sini adalah ciptaan Allah. Jadi Yesus tuh ciptaan Allah gitu Bang. Sang amin itu adalah Yesus yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, tuh kalau saya punya lengkap ya kitab Anda tuh. Mau Anda serang dari Qur'annya Nabi Isa, tetap aja juga dia ciptaan. Mau kalimatullah, mau roh Allah. Di kitab Anda juga menyebutkan masalahnya ya bahwa Yesus itu ciptaan Allah. Saya tidak percaya itu bukan diciptakan, Bang. Lah, Jadi masa Anda baca penciptaan, gini Bang. Ustaz, Anda baca masa dulu, penciptaan itu, Ustaz, baca aja sudah dulu. selesai di awal semua masa penciptaan. Makanya dalam Bible Bacalah kita, kitab Anda. Baca dulu Wahyu 3 nomor 14 yang saya kasih tadi. mana? Wahyu 3, coba buka. Nomor 14. 14, baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Si Setia. yang setia dan benar permulaan dari penciptaan Allah. Nah, masih ada penciptaan Allah. Siapa yang diciptakan? Sang Amin. Sang Amin itu tanya pendeta Anda. Siapa Sang Amin? Tanya aja pendeta Anda. Atau Anda mau buka Google gitu. Tidak dibilang. Tidak Ya iya. dikatakan. Gini. Anda kan di situ tidak dibilang kata Anda. Satu, Anda bisa tanyakan kepada seluruh pendeta. Yang kedua, Anda bisa buka Google Anda. Atau siapa yang dimaksud Sang Amin? Saya tidak mengimani pendeta, Ustadz. Saya mengimani dari penggalian saya sendiri, bukan karena pendeta. Karena Bang, sama saja. Gini, kalau Anda memahami kitab Anda, memahami kitab Anda dari penggalian Anda sendiri, berarti Anda melawan kitab Anda dong kalau kayak gitu. Kalau Anda menurut pemahaman Anda sendiri, sedangkan pemahaman kitab Anda berbeda dengan apa yang Anda pahami. Oh tidak, kalau kita diperintahkan, kita harus baca sendiri, Bang. Bukan berarti bukan kita harus dengar dari pendeta, tidak. Ajaran kita berbeda. Sekarang saya mau harus tanya, belajar sendiri. Sang Amin menurut paham Anda siapa? Yang Tidak tadi dijelaskan siapa Pak Amin ini dalam Alkitab. Memang ada ditulis. tidak dijelaskan. Iya. Mana? Kalau Amin Ada itu udah bisa. nih. Mana? Amin Kalau itu adalah bisa? Yesus. Ini Sang Amin. Nggak bisa serta merta orang baru. Nih ya. Nih. Sabar. Saya kasih. Bentar. Alkitab Sabda Lambat. Nih. Ya, Di mana? sabar. Tuh. Ya, dalam teologi Kristen, Yesus Kristus disebut sebagai Sang Amin dalam Wahyu 3 nomor 14. Tuh. Mau Anda bantah kitab Anda? Tidak bisa. Yang tidak sesuai dengan paham Anda. Ini referensi, ini bukan Gelar bukan ini ayat. bermakna ya bahwa Yesus adalah kepastian, saksi yang setia, kebenaran mutlak Allah. Sebutan ini menegaskan sebagai janji Allah digenapi dalam diri Yesus. Nih ya penjelasan dari siapa? Teologi Kristen. Lalu Anda bilang bukan. Nah, Anda ambil paham dari mana? Pak Ustadz, walaupun teologi yang ditulis begitu, tapi itu kan rema yang berbeda orang yang berpikir seperti itu. Jadi misalkan saya diskusi sama Pak Ustadz, saya diskusi sama Bang Suma, beda lagi Bang penjabarannya. Saya dapat banyak perbedaan. Jadi tidak bisa dipatenkan seperti itu. Pemahaman Pak Ustadz menjelaskan dari seluruh dunia ya, Kristen seluruh dunia baik Katolik atau Protestan, hanya Anda yang beda berarti. Sang Amin tuh memahaminya seluruh dunia. Bayangkan, Sang Amin itu adalah Yesus. Mau dari pendeta Kristen, baik dari teologi Kristen, baik juga dari jemaat Kristen, baik juga dari peneliti dan ilmuwan Kristen. Dari ibu siapa? Ibu Rita Wahyu.
Semua mengatakan sang amin itu seluruh dunia adalah Yesus. Cuma Anda aja yang beda sendiri. Mau macam mana gitu? Ah, saya kurang apa istilahnya, tidak mendapatkan esensi. Jadi berangkat dari pembahasan ini, Pak Ustadz, kita berbicara masalah keselamatan saja, Pak Ustadz. Karena hal gini yang artinya diperdebatkan gini. ini, Kesimpulannya dari diskusi Anda dengan saya, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible, yang namanya Yesus atau Nabi Isa itu adalah ciptaan. Gitu kesimpulannya. Gitu kan. itu versi dari Pak Ustadz. Pak Ustadz beda. Bukan Tidak ada kesimpulan kita bersama. Karena tidak ada yang menunjukkan bahwa kalimat dia itu adalah Tuhan gitu. Karena Allah itu, makanya saya bilang dari awal, tidak ada yang bisa membatasi Allah. Dia mau jadi apa, itu haknya dia, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz tidak bisa berolah pikiran untuk membatasi. Dia mau jadi manusia, lah dia Allah. Saya udah ikuti dari pemikiran Anda. Saya ikuti tidak terbatas maha bisa. Makanya saya pertanyakan sama Anda, bisa nggak dia jadi iblis? Anda belum jawab. Kalau itu beda konsep, karena itu bukan masalah itu sudah masalah surga dan neraka. Itu neraka itu. Saya nggak berbicara surga dan neraka. Saya berbicara Tuhan Anda yang maha bisa, yang tidak terbatas apapun kata Anda. Maka dari itu saya pertanyakan ketidakterbatasannya. Dia bisa apa saja, bisa nggak dia jadi iblis? Oh, berbeda. Itu dua pribadi yang berbeda, Pak Ustadz. Berbeda. Berarti nggak bisa gitu. Itu berbeda. Itu dua pribadi yang berbeda. Artinya nggak bisa Tuhan Anda jadi iblis. Jadi Pak Ustadz setuju kalau istilahnya iblis kan bisa dikatakan dosa. Jadi kalau Allah, Pak Ustadz, itu istilahnya, Pak Ustadz juga kan bilang kalau Allah itu serba bisa. Anda sendiri yang tidak membatasi Tuhan Anda, baik dari konteks apapun. Makanya saya pertanyakan, bisa nggak dia jadi iblis Tuhan Anda tuh? Pak Ustadz tidak bisa menyamakan. Berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda gitu tentang Tuhan gitu. Kalau Anda bilang ya dia tidak bisa, berarti klaim Anda salah. Dia tidak maha bisa. Dia tidak bisa segalanya, artinya dia terbatas. Kalau Anda katakan dia tidak bisa jadi iblis. Karena dalam kebenaran kita itu dijelaskan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya udah, berarti ralat dulu ucapan Anda. Berarti Tuhan Anda ya tidak maha bisa. Ada terbatas untuk dia gitu. Ada yang dia tidak bisa. Gitu, bukan, jangan Anda bilang Tuhan Anda maha bisa. Artinya dia ada yang tidak bisa gitu. Ucapan Anda berarti yang salah. Gitu. Beda. Pemikiran Pak Ustadz ini apa istilahnya? Saya bisa tahu kapasitas pemikiran orang Muslim, Pak Ustadz. Saya bisa mengukur. Jadi kalau berarti argumen Anda gagal dengan saya, Bang. Apa? Gagal argumen Anda. 2 kali saya pentalin udah masalah Tuhan, masalah Nabi Isa. Sekarang Anda mau bicara apa lagi? Keselamatan, silakan. Iya. Jadi saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi saya. Nah, meskipun kitab Anda mengatakan dia hamba Tuhan tadi, berarti Anda lawan pula kitab Anda. Ini saya jelaskan Pak Ustadz. Kenapa Yesus itu tidak serta-merta mau mengatakan, bisa saja kan dia bilang, tapi dia tidak, dalam perjanjian baru itu tidak dibahas semua. Yesus itu secara gampang bilang dia adalah Tuhan. Itu kepercayaan itu Pak Ustadz dari pribadi masing-masing. Mau percaya apa tidak. Di zaman dulu saja Pak Ustadz. Tunggu. Kalau seperti itu Anda bikin agama baru aja, jangan Kristen. Karena menurut Kristen Yesus itu bukan Tuhan. Dengar dulu Pak Ustadz. Macam mana? Jadi coba kembali ke zaman dulu. Kalau dalam Bible, dalam perjanjian lama, dalam kitab Torah.
Allah sendiri sudah menyatakan kepada umat-umatnya, bukan lewat lagi perantara, malah Allah sendiri sudah bilang, aku adalah Allah yang telah membebaskan kalian dari bangsa Mesir. Akulah yang menolong kalian. Tetap saja orang Israel tidak percaya, Pak Ustadz. Allah sendiri sudah berfirman. Jadi itu kepercayaan itu hanya pribadi sendirilah yang mempercayai. Jadi sekalipun Allah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, kalau orang itu nggak mau percaya, jadi nggak bisa Pak Ustadz. Pak Ustadz Musa seperti itu. Jadi sekalipun Yesus menyatakan diri saya adalah Tuhan, kalau hak orang itu saya nggak percaya. Jadi itu hak masing-masing. Gini, karena itu kata Allah kamu. saja Pak Ustadz sudah menyatakan dirinya. Saya lah penolong kalian. Saya adalah Allah yang memilih Musa. Mereka tetap tidak percaya. Gini bang. Jadi Saya keputusan tegaskan sama Anda masing-masing. ya. Kalau Anda berpikiran agama itu menurut Anda ya sesuai dengan pemikiran Anda, bebas aja Anda mau bikin agama apa sendiri gitu. Jangan Anda mengikuti kitab Alkitab atau Kristen. Karena di tempat Kristen mengatakan bahwa apa? Bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Kalau Anda tidak sepakat dengan tulisannya kitab Kristen, jangan Anda ikut-ikutan Kristen, bikin aja agama sendiri menurut persepsi Anda gitu. Nggak bisa, semua agama itu ada buku petunjuknya. Kalau Anda membantah buku petunjuk dari Kristen, bikin agama sendiri. Jangan ngaku Kristen gitu. Iya, kalau ini kita masih bahas Kristen kan, kita belum bahas tentang agama Abang. Kalau kita masuk ke agama Pak Ustadz, lebih banyak kejanggalan Pak Ustadz. Kalau saya mau bahas tentang Nabi Muhammad, tentang siapa? Ya udah, bahas semuanya. Janggalnya apa? Bahas saja gitu. Apa yang Anda mau bahas? Yang sudah sering kita dengar lah. Agama umat Islam ini sering menuhankan misalkan Nabi Muhammad seperti itu. Karena ada tertulis kan yang seperti yang udah kita dengar lah, udah banyak kita dengar. Agama Islam menuhankan Nabi Muhammad. Agama Islam yang mana? Rob. Karena ditulis Rob. Nabi Muhammad itu Rob. Nggak ada Nabi Muhammad itu Rob. Nabi Muhammad itu Sayyid. Nggak ada Rob. Kata siapa? Nggak. Islam mana yang menuhankan Nabi Muhammad dan Islam mana yang mengatakan Rob? Nabi Muhammad itu Sayyid, bukan Rob. Gimana sih? Rob sudah ditulis seperti itu. Di mana tulisannya Nabi Muhammad Rob? Saya gini. Sebelum Anda menuduh macam-macam, ya, kata Anda Nabi Muhammad itu Rob. Saya minta tunjukkan ayatnya sama Anda. Di mana dituliskan Nabi Muhammad Rob? Coba. Saya tunggu sampai kiamat, gitu. Karena saya bukan Muslim yang menguasai kitab. Ya udah, kalau Anda ngaku bukan Muslim dan tidak menguasai Quran, saya tegaskan dan saya kasih tahu Anda, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan dan Nabi Muhammad itu bukan Rob. Nabi Muhammad itu Sayyid. Makanya, kalaunya umat Islam berkata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyid Muhammad, bukan Rob Muhammad. Makanya saya bilang Pak Ustaz, itu berbeda-beda karena ada cara ustadz yang lain Pak Ustadz itu membilang itu Muhammad itu adalah Tuhan, adalah Allah. Mana? Ustadz mana? Tunjukkan sama saya Ustadz mana? Aduh, tunjukkan sama saya. Ya, nggak ada Ustadz atau umat Islam berbeda mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Ustadz mana? Halah. Sebutkan aja Ustadz mana gitu. Biar saya kuliahi Ustadznya, saya suruh sekolah sama saya tuh Ustadz nanti. Ayo. Tunggu sedikit. Teman-teman, bantu capai targetnya ya, teman-teman. Udah nanti saya bisa aja turunin dia. Pak Ustadz, apa ini? Nanti ini jadi PR. Soalnya saya ada sempat saya lihat ada berapa. Jadi dirangkum selama beberapa ustadz yang memang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Jadi makanya gini aja,
Ustadz mana? Itu Anda sebutkan dulu. Nggak bisa Anda framing bahwa dalam Islam mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, dan ada Ustadz mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah, atau Muhammad itu Rob. Mana ada? Saya tunggu sampai hari kiamat itu kalau ada Ustadznya bilang kayak gitu. Iya, makanya itu jadi saya PR, saya mau cari di YouTube karena saya pernah Ayo menontonnya. udah. Berarti Anda tinggalkan dulu framingan itu, tuduhan itu. Berarti nggak benar, Iya, nggak Bang, benar. lain. Mungkin Anda mau bahas yang lain, silakan gitu. Tunggu, Tinggalkan tunggu, dulu tunggu, pembahasan itu. tunggu. Teman-teman mohon bantuan posting ulangnya ya yang baru hadir ya. Terus juga ini teman-teman, targetnya tinggi kali nih, topinya 17 diminta ini nih, diminta tok nih. Aduh. Ini juga nih apa? Absen lah itu. Klub oren tuh satu orang satu. Pak Ustadz, saya cari dulu ini yang dinyatakan Ya udah, kalau ditulis itu Rob, tinggalkan ya. pembahasan Nanti saya itu. lagi. Iya, oke. Oke. Ada lagi? Anda mau turun dulu? Ya situ ganti dulu. Ya, kalau gitu Anda mau turun dulu, silahkan naik kembali gitu ya Bang ya, nanti mungkin besok atau lusa boleh, silahkan. Oke? Kalau malam ini pun saya dapat, masih bisa saya balik lagi kan Pak Ustadz? Bisa, Kan? tapi Oke, saya siap. mungkin saya 1,5 jam lagi gitu. Oh iya, oke. Ya. Oke, Pak Ustadz. Oke. Thank you ya atas diskusinya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Aduh. Bahaya ini. Bang Iwan. Aduh. Bang Iwan. Bang Iwan. Bang Iwan, syukron jazakallah ya yang kasih topi. Bang Iwan. Udah aman belum tuh Pit? Piringnya udah aman belum? Istri gimana? Aman, nggak ada istrinya. Ntar malah piringnya terbang pula ke kepala ntar. Apa Bang? Apa kita bahas? Bang Iwan, Bang? apa yang mau Bang Iwan bahas? Ayo. Bang Iwan dulu dah nanya dah. Kita ke tema dulu Bang. Apa tuh tema? Kristen ajaran gak jelas. Kayak Bang Iwan kan gak jelas gitu. Gimana? Menurut Pak Ustaz ini ajaran yang gak jelas itu bagaimana itu? Contoh nih ya, saya tanya Bang Iwan sedikit lah ya. Bang Iwan, Yesus itu Tuhan atau bukan?